Firasat ayah korban tewas usai jatuh dari lantai 3 gym di Pontianak. Fatia Nur EKR, 22, warga Pontianak, Kalimantan Barat, tewas akibat terlempar keluar dari sebuah tempat gym di Jalan Parit Haji Hussein II Pontianak, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Fatia terlempar dari lantai 3 saat sedang treadmill. Saat ini, jenazah Fatia telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Punggur, Kecamatan Sungai Kakap, Kuburaya. Slamet Purnomo, ayah Fatia menuturkan korban merupakan anak pertamanya, dan anak keduanya merupakan seorang laki-laki. Ia mengaku sangat terpukul dengan kepergian putri sulungnya itu yang telah ia besarkan seorang diri sejak belasan tahun lalu. Slamet menceritakan, kemarin putrinya itu berangkat ke tempat gym bersama adik dan pacarnya. Sebelum berangkat, putrinya itu sempat mengajaknya ikut. Karena ia sedang tidak enak badan, ia tidak jadi ikut. Sesaat sebelum berangkat ia mengaku memiliki firasat berbeda, kemudian ia pun salat zuhur. Itu dia sempat pemanasan di teras sebelum berangkat, lalu saya bilang sudah pakai mobil saja daripada motor susah pakai nenteng. Nenteng bawa banyak barang, lalu dia berangkat pamitan, dia sampai lambaikan tangan, itu sekitar pukul 12.50 gitu, ujarnya. Ketika ia sedang istirahat, pada pukul 13.35, ia menerima telepon dari anak keduanya. Dalam telepon itu, putranya menginformasikan bahwa putrinya jatuh di gym. Kondisinya tidak sadarkan diri, dan dalam perjalanan menuju UGD rumah sakit, namun ia belum mengetahui jatuh dari lantai 3. Itu saya masih berpikir bahwa jatuhnya itu di dalam, itu di ruangan, pemikiran saya dia jatuh di tangga, katanya. Saat itu juga ia langsung bergegas menuju rumah sakit dan secara tidak sengaja juga mengambil tasbih. Sepanjang jalan, ia tetap berusaha berpikir bahwa putrinya dalam keadaan baik sembari berzikir. Namun, dalam perjalanan tiba saja tasbih yang pegang sembari berzikir putus. Itu langsung firasat saya pribadi, dalam hati anak saya itu lepas, saya itu langsung ngebut ke rumah sakit Untan, tuturnya. Setibanya di rumah sakit Untan, ia telah melihat anak keduanya telah menangis histeris. Ketika mengetahui putrinya telah tiada, ia mengaku langsung histeris, dan tidak bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan. Itu saya sudah kayak orang gila, bergulung-gulung di lantai. Karena anak saya itu sangat baik sekali, dari kecil memang sangat baik sekali, perhatian, penyayang, tuturnya sembari bercerita menangis. Dari rumah ketiga pulang naik kendaraan ya nggak tahu lah bang ya biar kayak lain gitu kan dia sebelum berangkat, tapi saya sempat coba sholat dulu lah gitu kok, perasaan lain gitu kan. Dia stretching juga di teras, terus udah siap ya udah bawa mobil aja biar nggak nenteng bawaan, kalau motor susah jalan sambil berangkat pak kadang dia pak ada gitu beda ya, karena dulu mbak ya udah ya enak hati berangkat itu kalau nggak salah itu dari rumah tuh jam 1:50 ya kali ya, karena waktunya tuh kena sesi yang jam 1 sampai jam 3 setelah sambil dia berangkat saya istirahat di rumah sampai ini lah ibaratnya bareng-bareng. Jadi saya dapat telepon dari adiknya itu sekitar jam 1.35 gitu loh, 1.30-an lah, iya 1.35. Telepon ya, adiknya udah meraung-raung gitu, mbak iya gitu. Kenapa mbak iya dek? Mbak iya jatuh pak. Jatuh dari mana? Jatuh dari gym. Jatuh dari gym. Tapi sebelumnya saya udah tahu kalau gymnya itu katanya untuk gym di lantai 2 gitu. Ternyata di lantai 3 itu 2,5 kan 2 aja. Jadi ya begitu udah mbak iya jatuh pak, terus langsung diambil sama adik pacarnya, itu si Aska namanya. Om ini Aska om. Dia jangan kenapa? Ini pak om, Fatia om. Fatia ngapa? Fatia jatuh om. Jatuh gimana?
jatuh dari gym. Terus gimana? Itu om kondisinya tidak sadarkan diri gitu, tidak sadarkan diri katanya. Terus sekarang ini mau dibawa ke UGD Unta, langsung dimatiin tek gitu. Nah, saya tuh bingung kan, bimbang, langsung saya ambil celana berangkat ya, tersaut ini tasbih gitu. Nah, perasaan tuh deg-degan karena tidak sadarkan diri. Nah, selintas saya itu jatuh di dalam gym itu, mungkin di ruangan tangga ya gitu ya, mungkin dia capek ya, terpleset di tangga, mungkin pemikiran saya jatuh, nggak aja kebentur kepala apalah, aman lah ibaratnya, karena jatuhnya gelundung bukan jatuh terjun ya ibaratnya. Udahlah, saya dengan ngambil motor cepat gitu, ya itulah tengah jalan ya saya, ya Allah sama sana ambil zikir ya itu. Sampai di gang wisuda itu ya tangki saya itu sampai putus, lepas tak, langsung firasat saya tuh ini anak saya, dari firasat saya pribadi itu anak saya ini lost nih kayak dalam arti lost gitu. Udah langsung saya ngobrol sampai ke rumah sakit depan ya. Saya masuk di lorong untuk ruang ini ya, untuk penanggulangan ide ya, yang kecelakaan itu ya. Saya baru sambut anak saya yang kecil ini sama cowoknya. Oh, Mbak Iya om, udah nggak ada. Mbak Iya nggak ada om. Saya nggak ada gimana? Mbak Iya nggak ada om. Nggak ada gimana? Jadi nggak ada. Sampai itu antara nggak percaya gitu. Mana? Mbak Iya mana? Terus di GD kan di kayak korden gitu ya. Saya tengok tuh udah posisi ya udah nggak ada. Gitu. Nah, sini memarnya, kepalanya itu pecah ya. Pecah, ya darah itu masih mengalir di hidung gitu. Udah dari situlah saya langsung lemes gitu, ibaratnya separuh itu benar nyapas itu langsung nyut, langsung udah kayak tidak sadarkan diri, udah saya kayak orang gila gitu lah, gulung-gulung di lantai gitu ya, karena anak saya kan ya, anak itu anak yang ya Allah, dengan datangnya tadi pelayat tuh ratusan orang tadi itu dari temennya SD, SMP, SMA, kuliah ya, komplek juga gitu kan, memberikan ucapan bela sungkawa dengan yang terusnya itu saya bro, dari anak ini nih. Viral peristiwa jatuhnya wanita bernama FN atau Fatia ketika sedang menggunakan treadmill di lantai 3 sebuah gym di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa itu terjadi di kota Pontianak, Kalimantan Barat Selasa, 18 Juni 2024, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kronologi jatuhnya Fatia pun diungkap sang kekasih. Kepala Satreskrim Polresta Pontianak Kompol Antonius Trias Kuncurojati mengatakan, sewaktu kejadian korban bersama adik dan kekasihnya pergi ke K-Gym. Saat itu, korban pun meminta untuk naik ke lantai 3. Padahal kekasih dan adiknya telah mengajak korban ke lantai 2. Sekitar 30 menit setelah menggunakan treadmill tersebut, korban tampak memperlambat gerakannya dan hanya berjalan. Lalu korban tiba-tiba termundur hingga akhirnya jatuh melalui jendela, terang Antonius. Setelah terjatuh, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura Pontianak untuk diberikan pertolongan pertama, namun korban sudah meninggal dunia. Hasil visum korban mengalami sejumlah luka memar atau lebam di sekitar wajah dan badan, serta luka robek di kepala yang menyebabkan pendarahan, ungkapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.